Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas irisan kerucut yaitu parabola, part yang ke-8 yaitu tentang kedudukan titik dan garis terhadap parabola. Simak terus video ini sampai akhir. Yang pertama kita membahas kedudukan titik terhadap parabola. Ada 3 kemungkinan kedudukan titik terhadap parabola. Yang pertama, titik terletak di dalam parabola. Yang kedua, titik terletak pada parabola. Dan yang ketiga, titik terletak di luar parabola. Bagaimana cara mengetahuinya? Caranya adalah dengan mensubstitusikan koordinat titik tersebut, misalkan x1, y1, ke dalam persamaan parabola. Nah, kan dimasukkan ya di ruas kiri sama ruas kanan. Terus, kita bandingkan ruas kiri dan ruas kanan itu. Intinya seperti ini, persamaan parabola itu kan y kuadrat sama dengan 4px, y min beta kuadrat sama dengan 4p x min alpha, x kuadrat sama dengan 4py, x min alpha dalam kurung kuadrat sama dengan 4p y min beta. Itu kalian masukkan x1, y1-nya. Kalian bandingkan ruas kiri dan ruas kanan. Kalau ruas kiri lebih kecil dari ruas kanan, jadi kondisinya seperti ini, maka titik x1, y1 itu terletak di dalam parabola. Ya, bisa 4 kemungkinan ya kan parabola. Terbuka ke atas, ke bawah, ke kanan maupun ke kiri. Tapi intinya sama. Kalau ruas kiri lebih kecil dari ruas kanan, maka titik x1, y1 terletak di dalam parabola. Kalau misalkan ternyata ruas kiri sama dengan ruas kanan, jadi memenuhi seperti ini, maka titik x1, y1 itu terletak pada, jadi tepat pada parabola seperti ini. Dan kalau misalkan ternyata ruas kirinya lebih besar dari ruas kanan, jadi kondisinya seperti ini, maka dapat disimpulkan titik x1, y1 terletak di luar parabola. Simple, seperti itu. Pokoknya kalau misalkan lebih kecil di dalam, sama dengan pada lebih besar di luar. Ruas kiri, ruas kanannya ya sama, y kuadrat sama dengan 4px dan seterusnya. Formatnya seperti persamaan parabola. Berlaku universal, baik parabola berpusat 0,0 atau alfa, beta, juga parabola horizontal maupun vertikal. Semuanya berlaku. Berikutnya, kedudukan garis terhadap parabola. Nah, cara mengetahui kedudukan garis terhadap parabola adalah caranya yang pertama, substitusikan persamaan garis y sama dengan mx plus c. Jadi persamaan garis itu harus diubah menjadi bentuk eksplisit terlebih dahulu. Jadi bentuk y sama dengan mx plus c ke dalam persamaan parabola. Sehingga terbentuk persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c. Tapi ini nggak harus seperti ini ya. Boleh juga kalian ubah persamaan garisnya x sama dengan sekian y plus sekian. Nggak apa-apa. Kalau x dijadikan sekian y plus sekian, nanti kalau kalian masukkan ke persamaan parabola, jadinya persamaan kuadratnya ay kuadrat plus by plus c. Itu nggak masalah. Ya pokoknya disubstitusikan menjadi satu variabel. Intinya seperti itu. Kemudian, hitung nilai diskriminan dari persamaan kuadrat itu. Ingat ya, diskriminan atau D, rumusnya B kuadrat min 4AC. B itu koefisiennya X, atau kalau misalkan persamaannya dalam Y, ya koefisiennya Y. A itu koefisien X kuadrat, atau kalau persamaannya dalam Y, berarti koefisien Y kuadrat. C itu konstantanya. Ini. Nah, dari nilai diskriminan ini, ada 3 kemungkinan. Kalau misalkan nilai D-nya ini positif, lebih besar dari 0, maka artinya garis Y sama dengan mx plus c memotong parabola di 2 titik berbeda, di sini dan di sini. Jadi garis memotong parabola atau berpotongan. Yang kedua, kalau misalkan D-nya ini tepat sama dengan 0, diskriminannya ini 0, maka garis menyinggung parabola. Garis dan parabola bersinggungan. Garis menyinggung parabola di 1 titik. Dan kalau misalkan D-nya negatif, D lebih kecil dari 0, atau dalam arti tidak ada akar-akar ya, atau tidak ada perpotongan. Tidak ada perpotongan antara garis dengan parabola. Tidak berpotongan maupun tidak bersinggungan. Jadi di sini garis Y sama dengan mx plus c ini tidak memotong atau tidak menyinggung parabola. Oke, paham ya? Kita langsung ke contoh soal. Diketahui parabola y kuadrat sama dengan 8x dan garis y sama dengan mx plus 1. Tentukan batas-batas nilai m supaya garis A memotong parabola, B menyinggung parabola, C tidak memotong dan tidak menyinggung parabola. Nah, caranya adalah kita substitusikan persamaan garis. Ini kan bentuknya sudah Y sama dengan mx plus C. Kita substitusikan ke sini, ke persamaan parabola ini. Jadi Y-nya yang di sini diganti dengan mx plus 1. Oke? Kita substitusi, ini soal A berarti ya.
Berarti mx plus 1 dalam kurung kuadrat sama dengan 8x. Kita jabarkan, berarti a kuadrat berarti m kuadrat x kuadrat plus 2ab berarti 2mx plus 1 berarti ya, sama dengan 8x. Nah, ini kan kita jadikan persamaan kuadrat, berarti ruas kanan 0. Jadi, m kuadrat x kuadrat plus 2mx min 8x berarti ya, plus 1 sama dengan 0. Lalu kita kelompokkan koefisien x kuadrat, x, dan konstanta, atau a, b, c-nya. Yang koefisien x kuadrat ini jelas m kuadrat ya, jadi m kuadrat x kuadrat tetap. Nah, ini kan 2mx min 8x, ini x-nya kita keluarkan dari kurung, berarti kita jadikan gini aja, plus dalam kurung 2m min 8, kurung tutup x, c-nya 1. Sama dengan 0. Kita data dulu biar nggak bingung. A itu koefisien x kuadrat berarti m kuadrat. Lalu b itu koefisiennya x berarti 2m min 8. Lalu c itu konstanta berarti 1. Nah, di soal A ini memotong parabola, berarti garis dan parabola berpotongan artinya d-nya lebih besar dari 0. D atau diskriminan itu rumusnya b kuadrat min 4ac, lebih besar dari 0. Kita masukkan b-nya 2m min 8, dikuadratkan, min 4 dikali a-nya m kuadrat, c-nya 1, lebih besar dari 0. Kita lanjut ke atas ini, kita jabarkan 2m min 8 dikuadratkan berarti 4m kuadrat, min 2ab, 2 kali 2 kali 8 itu 32. M min 8 dikuadratkan plus 64 min 4m kuadrat, lebih besar dari 0. Ternyata 4m kuadrat min 4m kuadrat bisa dicoret. Jadi tinggal per tidak sama linear, ya kita pindahkan ke ruas kanan aja 64-nya. Min 32m lebih besar dari min 64. Berarti ini kita bagi kedua ruas dengan min 32. Berarti ruas kirinya m, hati-hati kalau pertidaksamaan dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya dibalik. Min 64 dibagi min 32 itu 2. Berarti M lebih kecil dari 2. Ini adalah batas-batas nilai M supaya garis memotong parabola. Jadi kita dapatkan jawaban soal A, batas-batas nilai M supaya garis memotong parabola itu M lebih kecil dari 2. Nah, lalu untuk menyinggung parabola yang B, itu kan D sama dengan 0. Nggak perlu kita kerjakan ulang. Kan sama aja, anggapannya mulai sini sama terus sampai sini. Ya kan? Cuman beda tanda, yang tadi lebih besar sekarang sama dengan. Jadi kalau di sini M sama dengan 2. Jadi batas-batas nilai M supaya garis menyinggung parabola itu adalah M sama dengan 2. Dan yang C, kalau tidak memotong dan tidak menyinggung parabola berarti kan D-nya lebih kecil 0. Ya, sama prinsipnya seperti ini, cuman tandanya dibalik. Ketika dibagi min 32 tandanya dibalik berarti jadi lebih besar. Jadi M lebih besar dari 2. Berarti batas-batas nilai M supaya garis tidak memotong dan tidak menyinggung parabola adalah M lebih besar dari 2. Oke? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.